Selamat malam Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan menyertai panjenengan semuanya. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur malam ini Engkau kembali menuntun kami, berkati kami untuk merenungkan satu tema dikaloh untuk satu periode ini. Tuhan memberkati supaya kami bisa memahami dengan sungguh 10 perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus terus menjamah kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini firman Tuhan saya ambilkan dari Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Sebenarnya hari Kamis kemarin ayat ini sudah kita pakai dasar untuk renungan. Hanya temanya hari Kamis itu Tuhan kita itu pembebas. Nah, malam ini kita akan merenungkan dari sisi yang lain, yakni Engkau milikku. Saya baca firman Tuhan ini Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Saudara, firman ini dilatar belakangi dunia perbudakan. Apa itu perbudakan? Budak itu kalau dalam bahasa Ibrani berbeda dengan bahasa Yunani. Di Alkitab bahasa Yunaninya pakai kata doulos, hamba. Seorang budak dia sudah tidak mempunyai hak hidup karena dia sepenuhnya milik tuannya. Jadi seorang budak dia harus manut apa kata tuannya, tidak boleh membantah. Dia hanya bisa mengatakan ya, tidak bisa mengatakan tidak. Hidup dia sudah bergantung orang lain, karena hidup dia sudah milik orang lain, bukan miliknya sendiri. Nah, secara iman, kapan sebenarnya kita ini menjadi milik orang lain, bukan milik kita sendiri? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia diusir oleh Tuhan keluar Eden. Yang tadinya manusia itu milik Tuhan dan diberi kebebasan oleh Tuhan untuk mengatur hidupnya dengan tetap berpegang pada perintah Tuhan. Tetapi karena manusia lebih memilih kepada setan, kepada iblis, maka saat itu juga ketika manusia jatuh dalam dosa itu, manusia itu menjadi milik dari iblis. Dan itu diusir dari Eden, harus menjalani hidup di dunia ini dengan berat. Nah, lalu bagaimana dengan firman 10 hukum Tuhan ini? Kita akan langsung saja, sejarahnya gimana kita sudah hafal. Ketika Israel berada di Mesir, dia menjadi budak Fir'aun. Itu artinya Fir'aun itu bukan nama sebenarnya, tapi jabatan raja di Mesir. Kekaisaran Mesir itu namanya Fir'aun, kekaisaran Mesir kuno. Walaupun secara iman sudah dibuatkan oleh Tuhan mulai dari kitab Kejadian. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan aniaya 400 tahun lamanya. Kejadian 15 ayat 13. Dan bangsa Israel menjadi budak Fir'aun, budaknya Mesir 400 tahun. Nah, saudara,
hak milik, hak hidupnya Israel sudah ada pada Firaun. Karena itulah kemudian Tuhan membebaskan. Ketika di Gunung Sinai itu Tuhan memberikan 10 perintah, diawali dengan prolognya yang demikian tadi. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi yang membebaskan itu Allah. Lalu kalau Allah memberikan statement seperti ini, itu berarti satu, bahwa sekarang Israel kembali kepada Allah, menjadi kepunyaan Allah sepenuhnya. Bukan lagi kepunyaan setan, iblis, bukan lagi kepunyaan Fir'aun, bukan lagi kepunyaan bangsa Mesir, tetapi sekarang Israel menjadi kepunyaan Allah. Ibaratnya Tuhan mengatakan, engkau itu milikku sekarang, karena aku yang menebus engkau dari perbudakan, aku yang membebaskan engkau dari perbudakan Fir'aun, aku yang membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Karena itu kamu Israel milikku sepenuhnya. Jadi status Israel itu berpindah dari milik bangsa Mesir, Fir'aun, ke milik Tuhan. Kenapa? Yang tadinya diperbudak oleh Fir'aun sekarang dibebaskan Tuhan, maka sekarang harus taat kepada Tuhan, karena Israel adalah milik Tuhan. Nah, kalau sekarang sudah jelas bahwa Israel milik Tuhan, berarti beberapa hal yang perlu kita renungkan. Israel harus taat sepenuhnya kepada Tuhan, tidak boleh membantah. Kalau tadinya Israel ya kepada Fir'aun, kepada bangsa Mesir, sekarang Israel harus ya kepada Tuhan, tidak boleh bilang tidak, harus ya kepada Tuhan. Kenapa? Dasarnya jelas, karena Tuhanlah yang sekarang menebus, membebaskan Israel dari perbudakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita tadinya juga menjadi budak dosa. Ya, kita menjadi budak dosa, menjadi milik dosa. Kita hanya bisa mengatakan ya kepada dosa. Hidup kita ini diperbudak oleh dosa. Tapi sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka sekarang posisi kita, status kita beralih dari milik dosa, milik setan, milik iblis, sekarang menjadi milik Tuhan Yesus. Kapan itu? Kalau Israel itu berpindah dari milik Mesir ke milik Allah dengan ditandai 10 hukum Tuhan, maka bagi kita perpindahan status itu ditandai dengan baptisan. Kita yang percaya kepada Kristus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, resmi bahwa kita menjadi keluarga Allah. Sekarang kita menjadi milik Allah. Nah, karena kita ini menjadi milik Allah, maka kita tidak bisa membantah Allah. Kita hanya bisa bilang, ya Tuhan, aku siap ikut engkau melakukan kehendak-Mu. Kalau Allah mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalau itu, akulah Tuhan Allahmu yang telah menebus engkau dari dosa, dari tempat perbudakan dosa. Sekarang kamu menjadi milikku. Maka menjadi dasar yang kuat, dan itulah status, bukti, sertifikat bahwa kamu milikku. Kamu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu adalah meterai yang sah bahwa kita ini milik Tuhan. Kita menjadi keluarga Tuhan, keluarga yang dihidupkan. Nah,
Kalau kita sudah menjadi keluarga Tuhan, terus apa yang mau kita lakukan? Begitu Israel menjadi milik Tuhan, ya dan amin, di Gunung Sinai, maka Israel harus menuruti Tuhan. Ya dituntun di bawah, diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan untuk boleh memasuki tanah terjanji dengan sukacita. Nah demikian juga kita, sekarang kita sudah dibaptis, maka kita diberikan kebebasan oleh Tuhan, sukacita Tuhan, dan di situ kita menuruti perintah langkah Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Kita hanya bisa mengatakan ya kepada Tuhan. Hidup kita akan terus bersama. Lalu bedanya apa ketika kita ikut iblis, ikut Fir'aun, dan sekarang kita ikut Tuhan? Jelas, kalau ikut Fir'aun, ikut iblis, kita diperbudak untuk melakukan perintah iblis. Sekarang di dalam Tuhan kita tidak lagi diperbudak, tetapi dimerdekakan. Kita bebas dari perbudakan, kita menerima sukacita dari Tuhan, dan kita sudah disiapkan tanah terjanji di surga. Bukan hanya, apakah di tanah terjanji kita hanya di surga? Tidak, di dunia ini juga kita boleh menuju tanah terjanji kita dimanapun tempat kita. Itulah tanah terjanji kita, dimanapun kita berada. Dan disitulah Tuhan memberkati kita, menopang kita. Karena itu menjadi jelas atas kita bahwa kita milik Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Karena itu tidak ada kata lain kecuali kita manut Tuhan, ikut Tuhan. Nah malam ini saudara, mengawali perenungan kita untuk membahas 10 hukum Tuhan, maka perintah itu tidak harus dilakukan. Kenapa? Karena kita sekarang sudah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh melakukan kehendak yang lain, tetapi lakukanlah kehendak Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat, kiranya kami semua berjanji untuk setia ikut Engkau, untuk percaya kepadamu, untuk sukacita kepadamu, karena kami semua milik-Mu Tuhan. Kami semua menjadi keluarga Tuhan, maka kami sekarang siap untuk melakukan kehendak Tuhan, menjadi pendekar-pendekar Tuhan, menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk setia kepadamu, supaya kami terus menapaki hidup di tanah terjanji yang Tuhan anugerahkan, sampai memasuki tanah terjanji yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan damai secara Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Kita akhiri dengan hitung jemaat 355. Kita pujikan di bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya,
Anakku datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi jam 5. Ingat, jangan lupa like akun kita ini.